Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian, "Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang." Nabi Muhammad, kecil yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman, "Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal." Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. "Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub." Abu Thalib tersenyum. "Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa." Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Thalib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari. Aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Thalib secara pribadi. Wajahnya serius tetapi lembut. "Abu Thalib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad." Abu Thalib terlihat terkejut. "Apa maksudmu, wahai Buhaira? Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang." Buhaira menggelengkan kepala. "Tidak, Abu Thalib. Dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh." Abu Thalib terdiam, merenungkan kata-kata Buhaira. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya." Buhaira menatap Abu Thalib dengan penuh kesungguhan. "Abu Thalib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang." Malam itu, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut ia berkata, "Muhammad, keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhaira. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. "Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Abu Thalib memeluk keponakannya dengan erat. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad. Aku hanya ingin memastikan engkau selamat." Keesokan harinya, Abu Thalib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah.
Ketika kafilah itu berangkat, Abu Thalib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhairah mendekati Abu Thalib sekali lagi. Abu Thalib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari. Abu Thalib mengangguk. Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhairah. Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Thalib sementara itu merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil, apapun yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhairah ini adalah salah satu tanda awal kenabian beliau. Kepekaan dan perhatian Abu Thalib serta peringatan Buhairah menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat, dan mempercayai rencana Allah Ta'ala yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa.